Hai, sehari setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Indonesia, militer Cina kembali berulah dan mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 2024 yang lalu, di mana kapal penjaga pantai Cina CCG 5402 memasuki wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna Utara. Tidak hanya sekedar menerobos wilayah Indonesia, kapal Cina ini juga mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data seismik 3D Arowana yang sedang dilaksanakan PT Pertamina East Natuna menggunakan kapal MV Geo Coral. Pertanyaannya, kenapa Cina sangat berani menerobos wilayah Indonesia dan apa tindakan militer Indonesia? Mari kita bahas. Ketika itu, PT Pertamina East Natuna sedang melakukan aktivitas survei menggunakan kapal MV Geo Coral di perairan landas kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara. Namun kegiatan survei ini justru didatangi penyusup, yaitu kapal penjaga pantai Cina CCG 5402 yang mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Cina. Padahal jelas-jelas itu adalah wilayah Indonesia. Kapal Cina ini pun melakukan tindakan provokasi yang tentu saja membahayakan aktivitas survei yang dilakukan perusahaan Indonesia ini. Jelas ini merupakan sebuah bentuk pelecehan atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak Pertamina pun langsung melaporkan kejadian ini ke pejabat intelijen dan Bakamla yang segera mengutus kapal negara KM Tanjung Datu 301 diikuti kapal perang KRI Sutedi Sena Putra 378 menuju lokasi. Bakamla juga mengutus pesawat patroli maritim untuk mengawasi dan mengusir kapal penjaga pantai Cina ini. Kapal perang Indonesia meminta kapal Cina ini segera meninggalkan wilayah Indonesia yang awalnya ditolak. Namun manuver kapal perang KRI Sutedi Sena Putra 378 dan KN Tanjung Datu 301 beserta pesawat patroli maritim Indonesia di lokasi membuat kapal penjaga pantai Cina ini terpojok dan akhirnya meninggalkan lokasi. Ini menjadi bukti kalau militer Indonesia tidak akan segan-segan mengusir setiap penyusup yang masuk ke wilayahnya. Namun, aksi kapal penjaga pantai Cina yang masuk dan mengganggu aktivitas survei di wilayah perairan landas kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara merupakan sebuah peringatan keras bahwa Cina benar-benar menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Apalagi Cina juga memasukkan sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara ke dalam wilayah yang diklaimnya melalui peta Nine Dash Line. Sehingga meskipun Indonesia sudah berhasil mengusirnya, kejadian serupa berpeluang akan terjadi kembali. Itulah sebabnya militer Indonesia harus segera benar-benar memodernisasi kekuatan militernya, baik untuk angkatan udara maupun angkatan laut. Pengadaan kapal-kapal perang modern dan kapal selam sudah seharusnya digalakkan agar bisa menghadapi kapal-kapal penjaga pantai Cina yang sejatinya adalah kapal perang yang disamarkan sebagai kapal penjaga pantai. Pengadaan kapal perang seperti frigate Town di Revel dari Italia dan frigate FDI dari Prancis tentunya akan membuat Cina nantinya tidak lagi sembarangan mengganggu wilayah Indonesia. Juga pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis ini juga akan memberikan efek gentar bagi Cina untuk tidak lagi mengganggu Indonesia. Kejadian ini juga menjadi peringatan keras bagi Indonesia agar tidak membeli kapal perang atau kapal selam dari Cina yang secara terang-terangan terus berusaha mengganggu kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Nah, bagaimana pendapat kamu terkait insiden kapal penjaga pantai Cina yang menerobos dan melecehkan wilayah kedaulatan Indonesia ini? Sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam.